Ya baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang komponen desain grafis. Nah ini cukup penting juga untuk sebagai dasar kita dalam membuat sebuah karya desain grafis. Nah apa saja komponen desain grafis? Yang pertama itu adalah garis. Iya, garis itu tercipta dari adanya perbedaan warna, cahaya, ataupun jarak. Nah contohnya bagaimana? Kita lihat gambar siluet orang berikut ini. Nah, ini karena adanya perbedaan warna ya antara putih dan hitam, maka terbentuklah garis yang tersusun rapi dan terbentuk seperti laki-laki ya. Nah, selanjutnya seperti ini contohnya. Ada siluet banyak orang ya. Ini tercipta sebab adanya warna yang kontras ya, dari warna hitam ke warna orange ke merah-merahan ini. Nah itu yang pertama. Jadi dalam desain itu harus ada garisnya. Nah berbicara tentang garis itu banyak jenisnya ya. Jenis yang pertama garis kontinu. Nah seperti apa garis kontinu? Nah ini contohnya, garis lurus. Nah, garis kontinu itu berkesan kaku, keras, tajam, dan konsisten. Contoh garis berikutnya, garis dots atau titik-titik seperti ini. Nah, garis titik-titik ini berkesan ragu, misterius, takut, dan berirama. Iya. Selanjutnya garis kaligrafi. Seperti ini bentuknya. Garis kaligrafi itu berkesan alami, halus, lembut, fleksibel, dan ramah. Kemudian garis tebal. Garis tebal tentu yang lebih tebal ya daripada garis kontinu seperti ini contohnya. Jadi garis tebal itu berkesan berani, kasar, berat, dan tegas. Berikutnya ada garis tipis seperti ini contohnya, berkesan ragu, halus, dan ringan. Yang terakhir garis ekspresif seperti ini. Iya. Seperti tidak beraturan ya. Tapi itu berkesan spontan, segar, baru, dan berani. Nah itu 6 model garis ya yang perlu kita ketahui untuk membuat sebuah karya desain. Nah selanjutnya komponen yang harus kita miliki atau harus kita buat dalam sebuah desain adalah bentuk. Jadi bentuk itu disebut juga shape ya, dihasilkan dari garis-garis yang tersusun sedemikian rupa. Nah bentuk ada yang berbentuk 2 dimensi atau dwimatra dan 3 dimensi atau trimarta. Ya selanjutnya ilustrasi gambar atau image ya. Nah gambar itu ada manual seperti hand drawing ya atau gambar tangan dengan menggunakan alat seperti pensil, airbrush, kuas, cat, spidol, dan lain-lain. Nah ini sangat penting untuk membuat karya desain. Kalau kita pintar atau pandai dalam menggambar lukisan, maka kalau kita gabungkan dengan aplikasi Corel atau Photoshop, maka ini akan menciptakan hasil yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita punya dasar menggambar, maka ini sangat cocok untuk pembuatan konsep, sketsa, ide, karikatur, komik, lukisan, dan lain-lain. Selanjutnya dengan menggunakan proses digital, kita menggunakan komputer kita secara vektor menggunakan aplikasi CorelDRAW atau bitmap menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Di sini kita juga bisa mengambil gambar dari kamera atau gadget kita untuk mendapatkan foto. Jadi ada 2 proses mengambil gambar ya, secara manual kita gambar sendiri atau menggunakan aplikasi CorelDRAW atau Photoshop seperti itu. Nah berikutnya kita masuk ke warna ya, jadi warna ini merupakan salah satu komponen dari desain grafis itu sendiri, dimana setiap warna itu mempunyai karakteristik tersendiri, dimana dengan warna kita dapat mengkomunikasikan desain kita kepada audiens secara efektif. Kemudian selanjutnya teks atau tipografi. Nah, tipografi merupakan seni memilih dan menata huruf pada ruang untuk menciptakan kesan khusus, sehingga
pembaca desain kita itu dapat membaca pesan kita secara maksimal. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ruang atau space. Nah, dengan adanya ruang, kita dapat merasakan jauh atau dekat, tinggi atau rendah, panjang atau pendek, kosong atau padat, besar ataupun kecil, dan lain-lain. Nah, itulah beberapa komponen dari desain grafis yang harus kita pahami ya, supaya menciptakan hasil desain yang bagus tentunya. Nah, itulah beberapa komponen dari desain grafis ya yang harus kita pahami. Jadi yang pertama tadi garis ya. Kemudian ada bentuk, ada warna di situ, ada gambar, kemudian ada teks atau tipografi, dan kemudian ada ruang. Nah, teman-teman sekalian, jika kita analogikan dengan makanan, ya komponen-komponen yang telah kita sebutkan tadi itu dianggap sebagai bahan bumbu masak, dimana tidak semua bahan bumbu yang ada di dapur itu dimasukkan sekaligus. Nah, jika semua bumbu dicampurkan, tentu bagi yang memakannya bisa mual dan muntah. Iya. Nah, begitu pula dengan desain grafis. Tidak semua karya desain menampung semua komponen tersebut. Ya, mungkin hanya satu atau beberapa unsur saja yang diprioritaskan. Jika semua komponen tersebut tampil sama kuatnya, ini bisa-bisa audiens pusing melihat karya desain kita. Jadi itu yang mesti kita perhatikan. Baik, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.